Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wanshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan juga dikasih Allah juga nikmat belajar, sehingga kita masih bisa lagi Allah pertemukan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan nggak kekurangan sesuatu apapun. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran matan jurumiyah kita pada pembahasan fi'il amr seperti itu. Insya Allah di fi'il amr ini kita akan ada 4 bahasan penting yang akan kita bahas. Ini saya tulis di sini ya, fi'il amr. Ini mohon maaf saya agak ganti ini. Saya mencoba pakai yang baru. Pertama, kita akan apa itu ta'rifnya. Kedua, kita akan ngomongin soal alamatnya. Ketiga, kita akan menggunakan sigohnya. Pembahasan keempat adalah kita baca tentang ilatnya. Nah, insya Allah ini pembahasan yang akan kita bahas di hari ini. Pertama, fi'il amr kita ngomongin soal ta'rifnya. Kedua, soal ngomongin soal alamatnya. Ketiga, atau tanda-tandanya. Yang keempat, kita ngomongin sigohnya. Yang kelima, yang keempat, kita ngomongin ilatnya. Seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, ataupun sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita hari ini, saya mau mengingat kembali bahwasannya fiil itu berdasarkan beberapa segi. Itu ada yang dibagi menjadi berdasarkan jenisnya, ada yang berdasarkan ta'diyahnya, ada yang berdasarkan zamannya, ada yang berdasarkan binanya, seperti itu. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah mengulang itu dan kita bilang bahwasanya fi'il amr merupakan bagian dari fi'il yang itu berada dalam sebuah bab besar, yaitu fi'il berdasarkan zamannya, seperti itu. Nah, berdasarkan zaman itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Kita sudah membahas fi'il madhi secara panjang lebar di pertemuan sebelum puasa dan kita hari ini akan membahas seputar fi'il amr, setelah fi'il amr ke fi'il mudhari', seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau ngasih tahu nih, ini penting juga untuk diingat-ingat bahwasannya pembagian fi'il berdasarkan zaman, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr, ini merupakan pembagian yang dibagi oleh ulama shorof. Seperti itu. Jadi, dalam perihal ini, ilmu shorof dan ilmu nahwu itu saling bertautan. Seperti itu. Kenapa kok bisa dibilang begitu, Ustadz? Karena sejatinya ulama nahwin sendiri, yaitu kitab Sibaweh ataupun Alkitabnya Sibaweh, itu beliau secara nasnya nggak pernah menyatakan bahwasanya fi'il berdasarkan zaman itu dibagi menjadi 3. Akan tetapi beliau hanya mengungkapkan seperti itu bahwasanya fi'il itu ada yang bermakna lampau, ada yang bermakna sekarang, ada yang bermakna mustakbal. Seperti itu. Bisa jadi fi'il madhi itu bermakna yang kemarin, bisa jadi fi'il madhi itu bermakna sekarang, bisa jadi fi'il madhi itu bermakna yang akan datang ataupun selama-lamanya.
Seperti itu. Fi'il mudhari pun juga sama. Fi'il mudhari bisa bermakna lampau, bisa bermakna sekarang, dan juga bisa bermakna yang akan datang. Nah, dari situlah ulama, yaitu Imam Sibawih dalam Alkitabnya mengatakan bahwasanya di dalam ketiga hal inilah fi'il-fi'il itu digunakan, atau dalam keadaan-keadaan inilah, atau dalam keadaan waktu inilah fi'il-fi'il tersebut itu digunakan. Dan pembagian fi'il berdasarkan waktu itu merupakan pembagian dari ulama-ulama sorof, yang mana dalam hal ini pelajaran sorof itu bergabung dengan pelajaran nahwu. Nah, itu dua hal yang mesti dicatat. Seperti itu. Pertama, pembagian fi'il itu sendiri. Yang kedua, tentang penggunaan af'al berdasarkan penggunaan waktunya. Seperti itu. Itu dua hal yang mau saya review ulang lagi. Nah, hari ini kita membahas tentang fi'il amr. Oke. Fi'il amr kalau dalam bahasa kita itu maknanya adalah kata kerja perintah. Kata kerja perintah, seperti itu. Oke. Ketika kita bicara perintah, kira-kira apa yang berkaitan dengan perintah tersebut? Apakah perintah tersebut itu adalah sesuatu yang ingin kita capai, atau perintah tersebut adalah sesuatu yang kita itu larang untuk orang tersebut untuk mengerjakan hal tersebut? Atau fi'il itu atau perintah tersebut itu nggak ada sama sekali tujuannya? Seperti itu. Oke. Di dalam hal ini, bahwasanya fi'il amr itu bermakna perintah. Perintah tersebut dalam bahasa Arab itu disebut sebagai namanya tolabun. Disebut sebagai namanya tolabun. Tolab. Seperti itu. Oke. Nah, tolab ini atau permintaan ini yang mana itu di dalamnya terdapat fi'il apapun, di dalam fi'il amr tersebut ada makna tolab, ada makna permintaan yang ingin kita capai. Seperti itu. Sangat nggak mungkin sekali, ataupun kita bilang kayaknya nggak mungkin deh, kalau orang mau sesuatu itu mereka tuh nggak berucap, ataupun mereka itu nggak melakukan sesuatu hal untuk mencapai tujuannya tersebut. Seperti itu. Nah, dalam perkataan atau dalam ucapan, khususnya dalam bahasa Arab, permintaan ini biasanya ada dalam sebuah bentuk bernama fi'il amr, atau kata kerja perintah. Seperti itu. Nah, perintah ini dalam bahasa Arab itu bisa bermakna amr itu sendiri, permintaan itu bisa bermakna amr itu sendiri, bisa bermakna nahyun, bisa bermakna larangan. Ini perintah, ini larangan. Nah, oke. Perintah, larangan. Oke. Nah, fi'il amr sendiri itu punya beberapa alamat, punya beberapa jenis, punya beberapa kriteria yang bisa kita deteksi keberadaannya. Di antara alamat yang ada pada fi'il amr itu adalah dia mengandung makna tolab. Satu. Yang kedua, dia itu menerima ya'ul mukhatabah. Seperti itu. Oke, itu yang kedua. Berikutnya, sigoh dari fi'il amr ini, itu nanti punya 4. Yang mana sebenarnya ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya.
yaitu sigohnya ada yang berupa fi'il amr itu sendiri, ada yang berupa fi'il mudhari bertautan dengan lamul amri, ada yang ada ismul fi'il amri, ada masdar naibul an fi'il amri. Nah, itu sigo dari fi'il amr. Nah, berikutnya yang juga kemarin belum sempat kita bahas di pertemuan yang lalu, yang sempat sebelum tawakuf itu, bahwasanya ilat dari fi'il amr, bahwasanya dia itu punya kemiripan secara makna dengan lamut tolab, seperti itu. Ketika sebuah asma ataupun sebuah af'al itu mirip dengan ahruf atau dengan huruf, maka dia disebut sebagai namanya syibhul bil harfi. Konsekuensi dari syibhul bil harfi tersebut, bahwasanya af'al tersebut atau asma tersebut itu pasti akhirannya nggak pernah berubah, atau yang kita sebut sebagai namanya mabniun. Seperti itu. Oke. Nah, dari situlah kita punya alasan bahwasanya fi'il amr itu ilatnya adalah seperti lamut tolab. Dia mirip seperti huruf, yang mana huruf tersebut mengandung makna tolab, dan fi'il amr juga mengandung makna tolab, makna permintaan. Makanya fi'il amr itu dihukumi mabniun. Seperti itu. Artinya mabniun apa? Mabniun itu tidak berubah harokat akhirnya. Nah, ini yang tadi saya ucapkan merupakan ringkasan pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Seperti itu. Dan nanti kita akan perdetil lagi satu persatu maknanya apa, dan insya Allah nanti di akhir pelajaran nanti akan saya ulang lagi khulasoh yang tadi saya sampaikan di awal ini. Seperti itu. Oke. Sampai sini coba ada yang kebingungan belum sampai pembahasan ini? Di awal dulu sebelum kita masuk ke alamat sama sigo sama ilah. Fi'il amr sendiri ada yang masih belum paham tentang maknanya apa, tentang bentuknya seperti apa, ataupun tentang sebenarnya sama nggak sih Ustadz fi'il amr yang ada di bahasa kata kerja perintah dengan kata kerja perintah yang ada di dalam bahasa Arab, kata kerja perintah yang dalam bahasa Arab sama kata kerja perintah dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Tafadhol, silakan kalau ada yang mau ditanyain. Kalau nggak ada, sejauh ini kita akan lanjut dulu. Oke, yuk kita lanjut. Kalau nggak ada. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwasanya fi'il amr atau kata kerja perintah ini dalam bahasa Arab itu sama seperti kata kerja perintah dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Artinya, ketika kita meminta kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, atau untuk mengerjakan sesuatu, atau untuk dia membuat sesuatu untuk kita, maka kata kerja yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja perintah. Seperti itu. Oke. Dalam bahasa Arab pun juga sama. Ketika kita pengen meminta sesuatu untuk dijelaskan. Nah, berarti kita meminta untuk dijelaskan, meminta pemahaman. Meminta pemahaman tersebut, maka kita menggunakan kalimat meminta pemahaman. Berarti kita menggunakan fi'il amr untuk meminta kepada orang tersebut agar dijelaskan ulang kepada kita apa yang dimaksud dengan sesuatu tersebut. Atau kita meminta dia untuk mengerjakan sesuatu. Semisal kita bilang, bukalah pintu misalnya. Iftah al-baba. Seperti itu. Bukalah pintunya. Berarti kita meminta dia untuk mengerjakan sesuatu, yaitu membuka pintu. Nah, terus ketika kita bilang, misalnya apalagi,
isna masyita, lakukanlah apa yang kamu mau, seperti itu. Berarti kita meminta dia untuk apa ya, mengerjakan apa yang kamu mau, seperti itu. Nah, itu semua terangkum dalam bab bernama fi'lul amri. Dari hal tersebut atau dari fakta tersebut, yaitu bahwasanya kata kerja ini mengandung makna perintah, maka dari sini definisi secara bahasa itu bisa kita temukan. Yaitu apa? Bahwasanya definisi secara bahasa fi'lul amri adalah naqidun nahyi. Definisi secara lugotan, oke. Amr itu maknanya adalah naqidu al-an-nahi. Naqid pakai dot, an-nahyi. Seperti itu. Lawan dari larangan. Seperti itu. Nah, ini kalau nanti teman-teman cari, apa sih makna secara bahasa fi'il amr? Makna secara bahasa fi'il amr adalah lawan dari larangan. Naqid itu maknanya adalah lawan, nahyi maknanya adalah larangan. Seperti itu. Di mana didapat dari itu? Didapat dari fakta bahwasannya fi'il amr itu selalu meminta ataupun selalu bermakna tolak, bermakna meminta, seperti itu. Meminta untuk dikerjakan, meminta untuk dilakukan, meminta untuk apapun itu. Nah, makanya di sini diambillah secara takrif, secara lugotan, itu maknanya adalah naqidun nahyi. Artinya lawan dari larangan. Seperti itu. Oke. Nah, dari definisi lugotan ini, para ulama mengambil definisi secara istilahan. Seperti itu. Dan selalu sering kita bilang bahwasanya setiap definisi itu harus ada secara lugotan dan secara istilahan. Istilah di sini adalah istilah yang sering digunakan oleh suatu to'ifah atau suatu komunitas tertentu untuk mendefinisikan kalimat tersebut. Seperti itu. Oke. Atau yang kita sebut sebagai namanya definisi secara istilahan. Nah, artinya definisi ini saya ulangin lagi sedikit untuk mengingatkan lagi apa tuh definisi lugotan dan istilahan. Artinya ketika saya bilang khobar dalam bahasa Arab itu ataupun dalam bahasa Indonesia, ya dalam bahasa Indonesia dulu ya, kita ambil pendekatan dulu, artinya adalah kabar. Khobar dalam bahasa Indonesia artinya adalah kabar. Nah, secara lugohnya, khobar itu juga bermakna kabar atau kejadian. Seperti itu. Nah, khobar ketika digunakan atau ketika dilafazkan oleh ulama-ulama lugoh, maka yang yatabadaru fi dzihni, yang ada di dalam kepala seseorang ketika seorang lugawiun, ketika seorang narabahasa yang menggunakan hal tersebut, maka kita fahami sebagai seorang yang mendengar dari narabahasa tersebut ataupun tadi yang kita bilang sebagai para lugawi, para penggiat bahasa tadi itu, oh pasti yang dimaksud di sini adalah kabar. Seperti itu. Khobar bermakna kabar karena orang yang mengucapkan adalah ulama lugawiyun atau para penggiat bahasa. Nah, khobar itu bisa bermakna lain atau bisa dimakna lain ketika para muhaddisin yang bilang. Ketika ulama-ulama yang dia itu giat di dalam bidang hadis. Seperti itu. Khobar menurut ulama-ulama lugoh itu berbeda dengan khobar menurut ulama-ulama hadis. Seperti itu. Berbeda pula maknanya dengan ulama-ulama nahwu. Berbeda pula dengan penggunaan maksud khobar dengan penggunaan ulama-ulama sorof. Artinya setiap to'ifah, setiap komunitas, setiap sekumpulan orang yang dia itu punya takhosus, punya
konsentrasi di suatu bidang keilmuan, maka dimaknai juga pun berbeda. Nah, pemaknaan yang berbeda-beda itulah terungkap atau dibahasakan menurut para ulama dengan bahasa istilahan. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman belajar fikih, nggak akan teman-teman temuin definisi itu secara lugotan sama istilahan. Tapi yang akan teman-teman temui adalah definisi secara syar'an. Pasti itu. Definisi secara syar'an. Nah, maksudnya adalah definisi secara syar'an itu udah definisi secara istilahan. Seperti itu. Tapi untuk menghormati atau untuk membuat untuk takzim kepada para fuqaha, yang para fuqaha ini mengistinbat hukum dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma' sahabat, dan dari qiyas, maka seolah-olah para fuqaha itu mewakili syari ataupun al-khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nisbat ataupun penisbatan istilahan untuk fuqaha itu disendirikan ataupun dikhususkan pada kalimat namanya syar'an. Seperti itu. Oke. Nah, itu kalau nanti teman-teman temui di kitab-kitab fikih. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Kita nggak akan banyak bahas seputar ini karena bukan bahasa kita. Oke. Secara istilahan, maknanya adalah madalla ala mus'ala hadatsin fi mustaqbal. Mustaqbalin. Nah, artinya definisi secara istilahan di sini karena kita belajar nahwu, maka istilah di sini adalah ulama-ulama nahwu bilang amr atau fi'il amr itu adalah sesuatu dalla ala hadatsin fi mustaqbal. Sesuatu yang menunjukkan kejadian di waktu yang akan datang. Sesuatu madalla ala hadatsin fi mustaqbalin. Sesuatu yang menunjukkan kejadian di waktu yang akan datang. Seperti itu. Nah, kemarin kalau teman-teman ingat, saya ingetin lagi bahwasanya kita sepakat kemarin tuh bahwasanya fiil itu pasti mengandung dua hal. Pasti mengandung dua hal. Sebelum saya jawab, coba saya mau tanya sama Mbak Keke dulu. Mbak Keke, ingat nggak? Fiil itu mengandung dua hal. Apa aja yang dikandung oleh si fiil ini? Seperti itu. Ayo, coba dijawab. Fiil mengandung dua hal. Mengandung ini dan mengandung itu. Ini itunya apa aja? Dua hal tersebut. Ayo, coba dijawab. Ingat nggak? Coba nyatet nggak? Oke. Apa lupa Ustaz? Ah, Oh, ada tahu. Ingat. apa? Kejadian sama zaman bukan? Ya, betul, barakallahu fiik. Kejadian itu disebut sebagai namanya hadas, sedangkan zaman itu berarti waktunya. Oke, barakallahu fiik. Terus kalau asma atau isim mengandung berapa hal, Mbak Keke? Isim 3 hal. 3. Apa aja 3 hal itu? Apa sih? Astaga. 3 apa berapa? 3. Apa aja? Fiil. Ismu, fi'un, kalimat ya itu mah, bukan ya? Iya, itu kalimat. Apa tuh ya? Ya udah, oke. Coba Mbak Bulan dibantu Mbak Keke, coba. Isim mengandung apa aja dia?
Oke, bangunan mungkin. Oke, Mbak Devi, isim. Kalau tadi fiil disebutin isim fiil mengandung apa namanya hadas sama zaman. Terus kalau isim mengandung apa dia? Oke, ada yang ingat? Oke, Mbak Devi, gimana? Saya lupa, Ustaz. Oke deh, kedengeran. Oke, Mbak Wahidah, isim mengandung apa? Kalau tadi fiil mengandung zaman sama hadas, kalau isim Ada sama zat bukan? hadas sama zat atau hadas atau zat seperti itu. Oke, diingat ya. Nih, diingat. Oke, kalau kita buat sebuah bagan gini, ataupun sebuah ini gambar deh. Ini apa namanya zaman, ini hadas atau zat. Oke, ini kita punya tiga. Kita punya fiil, kita punya isim dulu. Kita punya isim, kita punya fiil, kita punya harfun. Oke, isim itu dia nggak ada zaman, tapi dia ada kejadian. Seperti itu. Terus kalau fiil dia itu zamannya ada, hadasnya ada. Kalau harfan itu dia nggak mengandung zaman, nggak mengandung kejadian. Seperti itu. Oke, ini dicatat nih, dicatat. Ini waktu, ini kejadian. Nah, ya catat ya. Catat. Dibuat gambar sama seperti saya, biar mudah. Jadi isim itu mengandung hadas atau zat. Zat itu berarti suatu hal lah, seperti itu, sesuatu hal yang nampak. Gitu. Sedangkan fiil itu mengandung zaman sama mengandung hadas, mengandung kejadian. Harfun itu nggak mengandung zaman, nggak mengandung hadas. Seperti itu. Ini dicatat. Oke, berarti fakta yang kita indra dari fiil, yaitu dia mengandung zaman sama mengandung hadas, itu sesuai dengan definisi secara istilahan. Madalla ala hadatsin, sesuatu yang menunjukkan sebuah kejadian. Kapan kejadiannya? Fi mustaqbalin. Nah, di waktu yang akan datang. Oh, berarti definisi ini cocok. Seperti itu. Definisi ini udah jami wal mani. Artinya, definisi ini sudah sesuai dengan faktanya fiil tersebut, bahwasannya dia itu mengandung zaman dan mengandung kejadian, dan juga mengeluarkan segala sesuatu yang bisa merusak definisi. Memproteksi sesuatu yang itu bisa merusak definisi. Yaitu apa? Berarti di sini zaman yang dulu nggak masuk ke dalam definisi dalam fi'il amr. Zaman sekarang berarti nggak masuk dalam fi'il amr. Kejadian, kalau bukan kejadian atau isim bukan kejadian, berarti nggak masuk dalam fi'il amr. Seperti itu. Itu arti definisi cara jami wal mani. Artinya sebuah definisi itu harus komprehensif, artinya itu menyeluruh, bersifat menyeluruh, dan juga harus bersifat protektif. Dalam bahasa ulama disebut sebagai namanya jami' wal mani'. Nah, yang ketiga, kriteria ketiga dari sebuah definisi itu harus sesuai dengan faktanya dan juga bisa diindera. Nah, itu kalau kita ingin mendefinisikan sesuatu harus memenuhi ketiga hal tersebut. Oke, sampai di definisi ada yang mau ditanyakan atau belum? Sampai sini, Mbak Sidro, Mbak Linda, Mbak Widya, ada pertanyaan belum? Secara definisi dulu nih. Tadi ada pertanyaan, baik definisi secara bahasa, definisi secara istilah, ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, berikutnya
kita kalau sudah selesai takrif, berarti kita sudah selesai membahas tentang takrif. Oke, sekarang kita ke alamat. Alamat dari fiil amr. Oke, alamat fi'li al-amri. Oke. Alamat dari fi'il amr itu ada dua. Yang pertama, tadi di awal banget kita bilang bahwasanya semua kata perintah itu pasti mengandung kalimat atau mengandung makna permintaan atau mengandung makna tolak. Sehingga kalau nggak mengandung makna tolak, pasti bukan perintah. Pasti dia tuh hal yang lain. Nah, makanya alamat yang bisa mengidentifikasikan secara spesifik dari fi'il amr adalah dalalatuhu atau penunjukannya, dalalatuhu itu ala tolabi. Dalalatuhu ala tolabi. Bahwasanya penunjukannya dia itu pasti adalah sebuah permintaan. Ini alamat. Yang kedua adalah penerimaan dia, qabuluhu, penerimaan dia kepada yaul mukhatabah. Penerimaan dia, qabuluhu ya'u al-mukhatabati. Nah, kemenerimanya dia atau penerimaan si fi'il amr ini terhadap ya mukhatabah. Artinya, ketersediaan dia itu menampung ya mukhatabah itu menjadi alamat bagi dia. Saya ulangi lagi, ketersediaan fi'il amr menerima ya mukhatabah itu menjadi alamat bagi dia. Berarti, ini diperhatikan, ini kalimat ini dakik dan kalimat ini agak sering nggak difahami. Perhatikan. Penerimaan fi'il amr terhadap ya mukhatabah menjadi alamat dari fi'il amr. Berarti dari sini kalimat qabul, kalimat penerimaan ini, kalau misalkan nggak ada ya mukhatabah, berarti dia tetap dianggap sebagai fi'il amr. Ada atau tidak adanya ya mukhatabah. Saya ulang lagi. Kalimat qabul, kalimat penerimaan pada suatu permasalahan alamat dari suatu benda atau dari suatu hal itu menunjukkan bahwasannya jika tidak ada hal tersebut, maka hal yang tadi dialamatkan atau yang diidentifikasikan tetap berlaku ataupun tetap dianggap sebagai hal tersebut. Seperti itu. Nanti di pelajaran-pelajaran yang lain, khususnya di dalam ilmu nahwu, kalimat qabul ini menjadi satu qadiyah, satu hal yang harus yang kadangan itu kalau misalkan disepelekan itu dia akan merubah maknanya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan diperhatikan baik-baik, maka kita gampang memahaminya. Saya ulangi sekali lagi. Kalimat qabul pada sebuah alamat ataupun kalimat qabul kalimat qabul pada sebuah alamat itu menunjukkan bahwasannya ada atau tidak adanya menerima dia terhadap sesuatu, yaitu di sini adalah ya mukhatabah, maka tetaplah hal tersebut dinamakan fi'il amr. Ada atau tidak adanya ya mukhatabah. Seperti itu. Karena dia hanya menjadi alamat saja. Oke. Sampai di sini dua alamat ini. Sebelum kita jabarkan satu persatu. Apa itu tolab dan apa itu qabul ya mukhatabah. Ada pertanyaan atau belum?
Ada pertanyaan atau belum? Coba. Penunjukan dia terhadap atau dia itu punya makna permintaan. Yang kedua, menerimanya dia atau ketersediaan fiil amr tersebut menerima ya mukhatabah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini dicatat. Bahwasanya alamatu fi'lil amri, alamat dari fi'il amr adalah dalalatuhu ala tolabi qabuluhu ya'ul mukhatabah. Oke. Ustadz, ini dapat dari mana Ustadz? Silahkan antum cek kitab namanya Qatrun Nada. Ataupun Syarah Qatrun Nada. Syarah Qatrun Nada. Syarhu Qatrun Nada. Karyanya Ibnu Hisham. Ini ingat bukan Ibnu Hisham penulis Sirah, tapi ya Ibnu Hisham yang lain. Jamaluddin namanya. Seperti itu. Oke, cari di kitab namanya Sifat Syarhu Qatrun Nada. Ini saya ngambil dari situ. Oke. Ini tentang alamat. Berikutnya kita membuat sebuah pelajaran ataupun mengingat kembali pelajaran yang kemarin sudah sempat kita bahas. Kita punya fiil nasoro. Nasoro. Oke. Nasoro itu fiil mudhari'nya adalah yansuru. Ya. Terus kita punya kalimat fataha. Fiil mudhari'nya adalah yaftahu. Oke. Kita punya alimah. Ya'lamu. Oke. Kita punya apa lagi? Doroba. Ribu. Nah, kita punya apa lagi? Kita punya hasuna. Sunu. Kita punya apa lagi? Kita punya hasibah. Sibu. Oke. Nasoro, fataha, alima, doroba, hasuna, hasiba. Nasoro yansuru, fataha yaftahu, alima ya'lamu, doroba yadribu, hasuna yahsunu, hasiba yahsibu. Nah, ini merupakan fiil yang kemarin sempat kita singgung. Oke. Ini merupakan bentuknya. Oke. Nah, berikutnya, kalau kita perhatikan dari hal ini, dari hal yaitu dari nasoro yansuru, fataha yaftahu, alima ya'lamu, doroba yadribu, hasuna yahsunu, hasiba yahsibu, maka kita akan menemukan sebuah titik. Sebuah titik di mana ada perbedaan yang mencolok di ataupun pada ainnya. Misal kita punya gambar begini ya, fa, a, lah. Oke, kita tarik garis. Terus kita punya yaf, alu, tarik garis. Nah, kalau kita perhatikan bahwasanya hal yang berubah dari fiil madi ke fiil amr, oke, di antara keenam hal ini adalah perubahan dia dari doma, ada yang dari doma ke fathah ke kasroh. Seperti itu. Sebagaimana halnya fiil madinya itu sendiri. Ada yang dari doma, fathah, kasroh. Oke. Perbedaan-perbedaan ini yang nanti akan sering kita jumpai. Dan perbedaan inilah yang nanti akan menjadi
identifikasi antara satu fiil dengan fiil yang lain. Seperti itu. Jadi bisa jadi nanti fa'ala yaf'ulu, bisa jadi nanti fa'ala yaf'alu, bisa nanti juga fa'ila yaf'alu, bisa jadi juga fa'ala yaf'ilu, udah juga. Bisa jadi nanti juga fa'ula yaf'ulu, dan teman-temannya yang lain. Seperti itu. Nah, yang ketiga, dari barisan fi'il madi dan fi'il amr, fi'il madi dan fi'il mudhari, maka kita punya pertanyaan. Bagaimana cara kita membuat fi'il amr itu agar mudah diidentifikasi? Jawabannya adalah kita buat satu garis yang sama juga. Seperti fi'il mudhari. Ingat, seperti fi'il mudhari. Maka kita di sini punya fa. Di sini kita punya fa, di sini kita punya ain, di sini kita punya lam. Tarik garis yang sama. Oke. Nah, berikutnya ketika kita ingin menjadikan fi'il mudhari itu sebagai fi'il amr, maka ya-nya ini, si ya ini, nih ya yang saya lingkarin ini, ya yang saya lingkarin itu kita harus ganti menjadi alif. Kita harus ganti menjadi alif. Ataupun menjadi hamzah, afwan, menjadi hamzah. Hamzah di sini itu bermakna hamzah wasli atau hamzah wasol. Seperti itu. Hamzah wasol. Oke. Adapun untuk fa-nya tadi kan kalau di fi'il madi dia berharokat. Aduh, afwan. Kalau di fi'il madi dia kan berharokat, fa-nya ini. Fa, fi, kan? Afwan. Semuanya berharokat fathah semua. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di dalam fi'il mudhari, itu semuanya sukun semua. Semuanya adalah sukun. Maka kita tulis sukun di sini. Nah, fa sukun ataupun fa yang disukun yang di dalam fi'il mudhari itu sama juga yang ada dalam fi'il amr. Kita sukunkan juga. Seperti itu. Nah, untuk ain fi'ilnya, untuk harokat ain yang ada di sini nih, itu mengikut template yang ada pada fi'il mudhari. Artinya ketika fi'il mudhari'nya adalah dhammah, maka dia ikut dhammah. Ketika fi'il mudhari'nya adalah fathah ainnya, maka dia ikut fathah. Maka dia adalah fathah juga. Ketika fi'il mudhari'nya ainnya itu adalah harokatnya kasroh, maka dia ikut kasroh juga. Berarti dari sini kita temukan bahwasannya ain fi'il dalam sebuah fi'il amr itu bisa bertanda dhammah, bisa bertanda fathah, bisa bertanda kasroh. Seperti itu. Oke. Permasalahan berikutnya, Ustadz. Kalau misalnya kita bilang ini kan hamzah wasol, Ustadz. Hamzah wasol itu kita ketahui bahwasannya dia itu kan sulit untuk kita mengucapkan. Karena di sini nggak ada alamat yang pasti untuk menunjukkan bahwasannya ini dibacanya apa si hamzah wasol ini. Sedangkan huruf berikutnya adalah huruf berharokat sukun. Tentu kita sulit untuk mengucapkan hal tersebut. Karena nggak mungkin sebuah pembicaraan ataupun sebuah kalam Arab itu dimulai dari sukun. Seperti itu. Nah, dari situ para ulama bilang, gampangnya begini. Kalau kamu lihat ain fiilnya itu harokat dhammah, kalau kamu lihat harokat ain fiilnya itu harokat dhammah, maka nggak usah pusing. Kamu dhammahkan saja juga di sininya.
Berarti kalau ini domah, maka dia ikut domah juga. Maka domah juga. Berarti kalau nasoro yansuru unsur. Seperti itu. Itu dia sama-sama domah. Oke, saya paham. Berikutnya, kalau misalnya harokatnya fathah gimana? Uf'al kah? Atau af'al kah? Atau if'al? Nah, kalau untuk selain doma, nah ini diperhatikan kalimatnya, kalau untuk selain doma, maka kamu harus memulai perkataan tersebut dengan kasroh. Seperti itu. Berarti hanya ada dua kemungkinan hamzah wasol itu berharokat. Imma dia berharokat doma, imma dia berharokat kasroh. Berarti imma dibaca uf'ul, imma dibaca if'al, sama imma dibaca if'il. Oke. Dari sini ada kesulitan belum untuk menentukan ataupun untuk membuat sebuah fi'il amr dari fi'il mudhari? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mbak Keke, Mbak Linda, ada pertanyaan atau belum sampai sini? Belum ada Ustaz. Mbak Linda, sampai sini ada pertanyaan belum? Enggak, Ada? saat ini aja sih mau mastiin aja berarti kalau untuk fi'il amr ini ada dua kemungkinan, alif sama domah ya. Jadi kalau misalkan kita lihat tiga Doma sama kasroh. oh domah sama kasrah ya, Van. Berarti Ah. berarti kita patokannya itu Ain fi'ilnya. itu maksudnya Ainnya itu. ainnya itu kan yang di tengahnya itu berarti start. Kalau yang tengahnya itu domah berarti awalnya domah gitu. Kalau fathah berarti kasrah gitu ya, Ustaz. Ya itu aja sih mau masukin aja. Ya. Terus Mbak Eka, sampai sini ada pertanyaan belum? Belum, Ustaz. Mbak Aziza, sampai sini ada pertanyaan belum? Mas Farhan, sampai sini ada pertanyaan belum? Belum ada, Ustaz. Oke, kalau gitu yang pertama. Nasoro yansuru. Oke, coba ini ada pertanyaan nih. Oke, ini agak sedikit beda Mbak Devi. Yang dicontoh ini nanti saya akan coba kembalikan lagi di pemahaman yang kemarin yang kita bilang aku dari sana dia undur diri. Nanti saya ulangi lagi. Nanti saya ulangi lagi tentang hal tersebut. Oke. Sekarang Mas Farhan, berarti kalau nasoro yansuru fi'il amarnya apa? Unsur, Ustaz. Unsur, barakallahu fiik. Oke, unsur. Ingat ya nulis hamzah wasl itu dia nggak pakai potongan ain ya, jadi unsur gitu aja, unsur. Oke. Terus sekarang Mbak Linda, saya tanya fataha yaftahu fi'il amarnya apa? Iftah. Iftah. Terus alima ya'lamu. I'lam. I'lam. Terus kalau doroba yadribu. Idrib. Oke, Mbak Keke. Kalau hasuna yahsunu. Ihsun. Ihsun atau uhsun. Oh iya, astagfirullah. Uhsun, salah. Uhsun. Hasiba yahsibu. Ihsib. Ihsib. Oke. Terus kalau misalnya saya punya kalimat misalnya kalimat sakana yaskunu. Sakana Yaskunu. Yaskunu. Oh, uskun. Uskun. Kalau saya punya kalimat kaburo yakburu. Ukbur. Ukbur. Kalau saya punya kalimat masa yamshi. Imsi.
Imshi. Oke. Kalau saya punya kalimat jalasa yajlisu. Ijlis. Oke, Mbak siapa lagi sekarang? Mbak Linda coba. Kalau saya punya kalimat kataba yaktubu. Kataba berarti iktib. Kataba yaktubu. Oh, yaktubu. Afwan. Uktub. Itu kan. Uktub ya? Bener nggak coba? Kataba Kataba yaktubu. yaktubu. Ah, Yaktubu. Iya, uktubu kan. Oke. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Yadkhulu. Udkhul. Bukan ya? Bismillah. Bener nggak? Tadi Udkhul. dulu yadkhulu ya. Udkhul. Ya. Iya. Oke. Kharaja yakhruju. Ukhruj. Ukhroj. Oke, barakallahu fiik. Nah, itulah. Mudah kan? Ini apa namanya yang paling dasar. Dari fi'il amr itu berbentuk 3 saja. 3 hal saja. Yaitu bukan berbentuk 3 hal, berbentuk 3 huruf. Seperti itu. Ustadz. Emang ada Ustadz. Fi'il itu lebih dari 3 huruf. Ada. Dan kaidahnya tetap sama. Kaidahnya itu ain fi'ilnya itu selalu menjadi penentu. Selalu menjadi penentu bacaan si hamzah wasilnya ini. Seperti itu. Ain fi'ilnya menjadi penentu dari hamzah wasilnya. Dengan beberapa pengecualian. Oke, ingat. Dengan beberapa pengecualian. Tapi semuanya secara umum ain fi'ilnya itu nggak berubah. Harokat ain fi'il dalam fi'il mudhari itu sama seperti ain fi'il yang ada di dalam fi'il amr. Ketika ain fi'ilnya itu dalam mudhari harokatnya dhammah, maka fi'il amrnya pun juga dhammah. Kalau fathah, maka fathah. Kalau kasroh, maka kasroh. Seperti itu. Oke, ini disimpan, jangan dilupain. Oke, Ustadz, gimana caranya supaya kita bisa latihan? Coba, setiap ada kalimat dalam bahasa Arab berupa fi'il, maka coba kita tentukan 3 huruf aja. Doroba, yadribu, idrib. Latihan terus. Nah, nanti akan menjadi sebuah kalau bahasanya guru saya itu biduni tafkir, nggak usah kita tuh mikir lagi. Kalau misalkan kita ngomong tuh uktub, langsung langsung keluar gitu, mufajaah, langsung spontan, bahasa itu langsung spontan dari keluar dari dalam mulut seperti itu. Oke, latihan terus itu di mumarasah. Oke, ini yang pertama. Ini yang cara template berikut ini. Berikutnya, tadi sudah disinggung sama Mbak Devi. Apakah template ini seperti aku dari sana dia undur diri. Jadi gini. Yang kemarin ke tempat pernah saya bilang, terima kasih sudah mengingatkan, aku dari sana dia undur diri. Nah, oke. Ada banyak cara menghafal lainnya seperti itu. Tapi ini yang pernah saya dengar dari orang tua saya, makanya saya ingat sampai sekarang seperti itu. Nih, jadi maksudnya begini. Pertama, ini merupakan sebuah template ataupun sebuah urutan dalam ilmu shorof. Urutannya ilmu shorof, urutan pertama itu adalah AU. Urutan kedua adalah AI. Urutan ketiga adalah AA. Urutan keempat adalah AIA. Urutan kelima adalah UU.
urutan ke-6 adalah II. Maksudnya apa Ustadz? A, U, A, I, A, U, I. Maksudnya adalah tadi, ain fi'ilnya tadi itu. Berarti kalau AU, fa'ala, saya pakai gini aja, fa'ala, yaf'ulu. Ini AU. Oke, terus fa'ala yaf'ilu. Ini fa ya, yaf'ilu. Oke, berikutnya fa'ala yaf'alu. Terus apa lagi? Berarti fa'ala bukan fa'ala. Fa'ila au yaf'ulu atau yaf'alu. Undur fa'ala. Siapa lagi? Fa'ula yaf'ulu. Terus diri fa'ila yaf'ilu. Ini yang dimaksud. Tadi yang dimaksud oleh Mbak Devi tadi. Nah, itu cara gampangnya. Jadi kalau nanti misalkan bilang, coba sebutin fi'il kedua. Nah, ataupun nanti bilang, biasanya itu para ulama bilang itu wazan yang pertama, wazan yang kedua, wazan yang ketiga, wazan yang keempat, wazan yang kelima, atau wazan yang keenam. Maksudnya adalah kalau wazan yang pertama berarti adalah fa'ala yaf'ulu. Seperti itu. Wazan yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Wazan yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Wazan yang keempat adalah fa'ila yaf'alu. Dan seterusnya. Itu satu. Pentakbiran atau narasi yang sering digunakan oleh para ulama ketika pengen menyebutkan ini ada di wazannya seperti apa, pembacaan ain fiilnya, apakah dhammah atau kasroh atau fathah. Maka mereka menyebutkan wazan nomor berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti mereka itu akan sebutin begini. Misalnya ya, kalimat sakana ala wazni seperti wazan nasoro yansuru misalnya. Sakana ala wazni nasoro yansuru. Biasanya menggunakan takbir seperti ini. Maknanya adalah sakana ala wazni nasoro yansuru. Maknanya adalah sakana ini persis seperti nasoro yansuru. Dibaca sama, yaitu sakana yaskunu. Berarti fi'il amarnya pun juga sama. Berarti uskun. Terus nanti misalnya ada lagi kalimat apalagi ya, misalnya kataba misalnya. Kataba ala wazni nasoro yansuru. Nah, berarti kataba yaktubu uktub. Nah, ini pentakbiran kedua oleh para ulama. Nanti akan teman-teman dapetin pentakbiran-pentakbiran ini di kitabnya para ulama. Khususnya ketika mendoptul kalamkan sebuah kalimat. Seperti itu. Ketika para ulama itu pengen ngasih tahu, ini dibacanya bukan seperti itu loh. Nah, dibacanya itu seperti ini. Nah, gitu. Oke. Nah, nanti teman-teman tuh akan temui bahwasannya ada itu suatu kalimat, katakanlah kalimat kholaqa, misalnya kalimat khoin, kho, lam, dan kof, kalimat kholaqa ini, nanti itu bisa bermacam-macam penyebutannya. Bisa bermakna
kholqun, bisa ditulis kholaqo, bisa bermakna khilqun, bisa bermakna khuluq, bisa dibaca dan lain sebagainya. Nah, pembacaan-pembacaan seperti ini, itu kan nggak mungkin kita dapatkan kalau misalnya hurufnya itu nggak ada harokatnya. Nah, untuk mengantisipasi kesalahan pembaca dalam memaknai sebuah kalimat, maka para ulama biasanya menyebutkan kaifiyah, tata cara dobtul kalam. Bagaimana mereka itu, dobtul kalam itu bagaimana cara agar kalimat tersebut itu diucapkan benar harokatnya. Nah, salah satu cara untuk membenarkan dobtul kalam tadi, dob, dot, ba, dan to, dobtul kalam, salah satunya adalah dengan cara ala wazni, nah dengan takbir seperti ini. Ini untuk dobtul kalam. Sebenarnya ada tiga, tapi saya nyebutin satu aja. Itu nanti pelajaran yang lain. Di pelajaran yang lain, kalau misalnya ada kesempatan, nanti saya akan kasih tahu lagi 2 contoh lagi tentang dobtul kalam. Oke, kalau misalnya masih ingat ini, saya tuh pernah ngasih tahu di ilmu ma'ajim. Nah, ini nanti coba diingat-ingat lagi. Kalau misalnya ada yang ingat, dikasih tahu saya di grup. Saya itu pernah ngasih tahu di ilmu ma'ajim sama Mbak Wulan, Mbak Wahidah, Mbak Devi, dan teman-temannya yang lain. Seperti itu, tentang cara dobtul kalam ini, atau dobtul kalimat ini. Salah satunya dengan ala wazni ini. Nah, ini yang kedua. Oke, sampai sini mafhum? Ada pertanyaan atau belum? Ada pertanyaan? Atau belum? Ada pertanyaan atau belum? Nggak ada? Oke, nggak ada. Thayyib. Alhamdulillah. Oke, berikutnya. Nah, ini mendasar. Tapi ini jadi asas. Apa itu? Oke. Ulama nahwu itu dibagi menjadi 2. Ada ulama Basroh, ada ulama Kufah. Ulama Basroh, ada ulama Kufah. Basroh, Kufah. Ini semua mereka letaknya ada di Irak. Seperti itu. Basroh dan Kufah ini merupakan sebuah mazhab bahasa Arab. Kata teman saya dari Irak, bahkan ada satu lagi mazhab. Selain yang 3 terkenal. Yaitu adalah mazhab Mausuliyah. Nah, jadi yang paling tenar itu Basra dan Kufah. Ada satu lagi mazhab namanya mazhab Baghdad. Baghdad. Nah, ini ibaratnya itu adalah mazhab campuran antara Kufah sama Basrah. Nah, teman saya dari Irak bilang, lu harus tahu lagi, kata dia. Ada satu mazhab lagi dalam bahasa Arab itu disebut sebagai namanya mazhab Mausul. Dari desa dan kota kan namanya kota Mausul lah kalau kita bilang. Namanya mazhab Mausul. Mausuliyah. Nah, Mausul. Nah, ini yang tenar. Tapi nanti yang akan kita sering jumpai adalah 2 hal ini. Kufah sama Basrah. Oke. Sedikit pengenalan. Kalau misalnya teman-teman itu bingung apa itu Basrah sama Kufah, seingat saya itu pernah posting di Instagram saya, itu sekilas tentang apa itu Kufah, apa itu Basrah. Seperti itu. Coba nanti kalau misalnya teman-teman punya waktu, coba deh iseng-iseng cek tentang pembahasan 2 mazhab. Kalau saya tulisnya di judulnya itu adalah mazhab bahasa Arab. Tentang Kufah dan Basrah. Oke. Ala kulli hal, orang Basrah bilang begini. Kalau antum mau fi'il amrkan, menjadikan fi'il amr sebuah isim, maka antum harus tambahin lam. Berarti kita ambil contoh misalnya lam yaftah misalnya. Oke. Berarti kan bacanya kan yaftah.
Kalau antum pengen menjadikan dia itu fi'il amr, maka tambahin lamnya. Terus lam ini mengharuskan si fi'il amr itu berharokat sukun. Lam mengharuskan fi'il amr ataupun mengharuskan fi'il mudhari itu berharokat sukun. Oke. Berikutnya, tugas lu adalah ataupun tugas antum berikutnya adalah menghilangkan si lam ini. Nah, berarti menjadi yaftah. Oke. Berikutnya lagi, karena ada iltibas, ada keserupaan dengan fi'il mudhari ketika dia tidak berharokat, maka antum harus menghilangkan ya-nya dan harus menghilangkan ya-nya. Oke. Berarti menjadi seperti ini. Oke. Karena di dalam orang Arab nggak memulai suatu perkataan itu dengan sukun, maka antum harus menambahkan hamzah wasli di sini. Oke, berarti di sini menambahkan hamzah wasl. Ini thoriqohnya orang-orang Basroh. Oke, catat pertama. Oke, tapi Ustadz paham mana? Baik. Yang berikutnya kita menggunakan thoriqohnya orang-orang Kufah. Orang-orang Kufah enggak. Kita punya cara sendiri nih orang Basroh. Kata mereka, kita tambahin lam. Terus tambah deh yaftah misalnya. Yaftah. Dalam pandangan kami nih, lam di sini itu merupakan harful ma'ani. Nah, ingat nggak harful ma'ani? Yang kemarin kita bilang, bahwasanya ada yang uhadiyah, ada yang sunaiyah, ada yang sulasiyah, ada yang khumasiyah, ada yang rubaiyah. Nah, ini merupakan bagian dari fi'il amr, ada harful ma'ani yang bermakna tolak. Oke, nanti di dalam kitab-kitab yang lain, huruf lam itu bisa bermakna, bisa punya 22 makna. Punya 22 makna. Salah satu di antara makna-makna tersebut adalah bermakna tolak. Seperti itu. Oke, saya post. Berikutnya, kalau antum berarti liyaftah. Oke. Berikutnya tugas antum adalah menghilangkan silam ini. Oke, berarti menjadi yaftah. Nah. Oke, ada iltibas juga antara fi'il madi sama fi'il mudhari sama fi'il amr. Maka dihapus si ya-nya, berarti menjadi iftah. Nah, terus orang Arab nggak memulai perkataan mereka dengan sukun, maka menambahkan hamzah wasli, berarti menjadi iftah. Ini thoriqohnya orang-orang Kufah. Mafhum sampai sini atau belum? Mafhum belum sampai sini? Atau perlu diulang lagi? Pertanyaan atau belum? Mbak Keke, Mbak Linda, Mbak Ajiza, pertanyaan atau belum? Mas Farhan. Oh ya, iltibas itu maknanya adalah keserupaan ya, ataupun keburaman. Keburaman antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi ada kayak kemiripan. Mungkin kemiripan sih. Kemiripan. Iltibas itu maknanya adalah kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu.
Tidak tanya sampai sini, Mbak Linda. Ada? Oke. Mbak Eka, sampai sini ada tanya? Oke. Mbak, siapa lagi nih? Mas Farhan, sampai sini ada tanya, Mas? Belum ada Ustaz. Toyib. Mbak Widya, oke. Belum ada, Ustaz. Oke, Ustadz itu bedanya apa antara Kufah dan Basro di bagian fa'ala. Jadi nggak ada bedanya. Jadi mereka sepakat bahwasanya fi'il madi itu ya sama seperti itu. Antara mereka sepakat dengan fi'il madi. Tapi mereka nggak sepakat antara siapa sih yang menjadikan atau siapa sih faktor. Ini kan adalah faktor ya, Mbak ya. Mbak Devi, ini merupakan faktor. Ini disebut sebagai namanya faktor atau pendorong atau amil kita bilang. Nah, mereka itu nggak sepakat tentang amil dari fi'il amr. Orang-orang Basroh itu mengatakan amil dari fi'il amr itu adalah ini. Sedangkan ulama-ulama Kufah mengatakan bahwasanya amilnya itu adalah ini. Nah, seperti itu. Makanya dari situ alam dan la tolap ini. Nah, makanya dari mereka nanti mereka mengatakan bahwasanya ada yang nanti itu fi'il amr itu adalah mabni, ada yang mengatakan fi'il amr itu adalah mu'rab, artinya harokatnya berubah-berubah. Kenapa? Karena mereka memandang dari dua sudut yang berbeda tentang berkaitan dengan faktor yang menyebabkan si fi'il amr ini ada ataupun perubahan dari fi'il mudhari ke fi'il amr. Kenapa kok bisa begitu? Karena sejatinya fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari dan fi'il mudhari itu dibentuk dari fi'il madi. Seperti itu. Nah, itu nanti ada pembahasan-pembahasan yang panjang lagi mengenai kedua hal ini. Tapi yang pasti intinya bahwasanya mereka sepakat dengan fi'il madinya, tapi mereka nggak sepakat siapa sih sebenarnya yang menjadikan faktor tentang sukunnya fi'il mudhari untuk menjadi fi'il amr pada dua mazhab ini. Seperti itu. Ada yang bilang menggunakan li, tolap, ada yang menggunakan dengan lam. Seperti itu. Itu yang menjadi titik perbedaannya. Mafhum sampai sini Mbak Devi? Atau ada pertanyaan yang lain? Afwan Ustaz, mungkin itu pertanyaan Mbak Devi itu kan kayaknya Ustaz typo tuh. Yang mazhab Basrah itu if'al Ustaz tulisnya. Jadi mungkin itu pertanyaannya. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, syukron. Ya. Oke, syukron sudah dibantu menjelaskan. Oke, sampai sini. Ada tanya belum? Ada ya? Oke. Mohon maaf saya malah kemana-mana tadi. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Nggak ada? Silakan. Ini pertanyaan pertanyaan terakhir apa mau buat lanjut lagi? Ada lagi. Oh. Ada lagi. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Oke. Masih ada 15 menit lagi kok. Oke, sekarang ke sigo. Sigo fi'il amr. Oke.
Sigo fi'il amr. Fi'il amr. Oke. Sigo fi'il amr pertama itu menggunakan fi'il amr itu sendiri. Oh, gini dulu. Oke. Apa namanya? Tolab. Oke, tolab. Tolab itu kan ada dua. Ada yang permintaan untuk mengerjakan, ada permintaan untuk larangan. Oke. Permintaan untuk mengerjakan, permintaan untuk larangan. Permintaan untuk mengerjakan itu biasanya dari atas ke bawah. Artinya misalnya dari saya ke anak, ataupun dari orang tua saya ke saya. Itu namanya perintah. Ataupun juga bermakna iddi'aan. Iddi'aan itu maknanya itu adalah dari saya ke orang tua. Perintah saya ke orang tua itu namanya iddi'aan. Artinya saya mendakwahkan ataupun mendakwah bukan mendakwahkan ya, tapi mendakwah bahwasanya saya itu martabatnya lebih tinggi daripada orang tua saya. Dengan sebenarnya itu cuma sekedar penyematan saja terhadap hal tersebut. Jadi di sini dimaknai tolabul fi'li. Ini dicatat ya. Permintaan suatu pekerjaan minal a'la dari atas ila adna. Oke. Secara hakikatan, secara hakiki seperti orang tua saya ke saya, au iddi'aan atau secara penyematan ataupun secara dugaan, secara dakwaan. Oke. Nahyun adalah sebaliknya. Sebaliknya adalah tolabul fi'li, tolabul kafi, sebaliknya dari si kaf ini. Oke. Atas suatu pekerjaan anil fi'li, tolabul kafi anil fi'li ala wajhi al isti'la. Isti'la. Oke. Ini tolab. Oke, ini si tolabnya itu sendiri. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tadi kita udah tahu bahwasannya salah satu ciri dari fi'il amr adalah dalalatuhu ala tolabi. Dia menunjukkan makna tolab. Berarti dari sini si nahyun ini juga masuk ke dalam fi'il amr. Amrnya itu sendiri pun juga masuk juga dalam fi'il amr itu sendiri. Kalau misalkan tadi ngomongnya adalah dalalatuhu ala fi'lul dalalatuhu ala tolabi. Seperti itu. Oke? Secara umumnya. Tetapi nahyun itu nggak masuk ke dalam fi'il amr. Kenapa? Karena ulama nahwu itu punya nama sendiri terhadap nahyun ini. Dinamakan fi'lu nahyi. Punya nama sendiri dia. Namanya fi'ul nahyi. Oke. Dan amr atau perintah ini itu enggak hanya atau tidak hanya dengan fi'il amr saja. Tapi punya 3 lagi yang lainnya. Punya 3 contoh yang lainnya. Pertama itu dengan fi'il amr itu sendiri. Kedua dengan fi'il
mudhari yang tadi saya bilang, yang tadi seperti di contoh tadi itu, lihat liyaftah tadi itu, nanti ada dengan masdar, ada dengan ismul fi'lil amri. Oke, dari yang paling mudah dulu. Oke, dari yang paling mudah. Yang pertama, dari saya mulai dari bawah ya. Saya mulai dari bawah berarti dari masdar. Dari masdar yang menjadi naib, yang menjadi pengganti dari fi'il amr. Oke. Contohnya kalimat wabil walidaini ihsana. Ihsanan. Dan kepada orang tua kamu berbaiklah. Oke. Dalam ayat ini, ya salah satu contohnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah. Wabil walidaini ihsana, kalimat ihsan di sini itu dia nggak menggunakan fi'il amr. Akan tetapi dia menggunakan masdar. Yang dimana masdar ini masdar ini itu punya penunjukan maksud sebagai perintah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua dan dengan orang tuamu baiklah. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat sekilas saja dari kalimat ihsana, maka kita akan bilang ya dengan orang tua kamu baiklah, seperti itu. Hanya saja kalau misalkan kita melihat lebih dalam lagi, kita zoom in lebih dalam lagi, ini merupakan sebuah perintah. Perintah untuk birrul walidain. Artinya ketika ada kalimat wabil walidaini ihsana, berarti ini merupakan perintah untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apa kalimat yang menunjukkan hal tersebut? Kalimat ihsana ini. Seperti itu. Nah, ini merupakan satu contoh. Yang kedua adalah ismu fi'lil amri. Oke. Kalimat amin. Kalimat amin. Kok enggak ada? Bentar. Kok selamat ini? Sebentar. Belum nampak ya di tempat teman-teman ya? Apa Ustaz? Oke. Sekarang sudah nampak belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Belum. Sebentar. Bilang. Sebentar. Kayaknya internet saya yang tidak stabil. Sebentar. Oke, kayaknya internet saya yang tidak stabil di perangkat satunya. Kalimat amin. Kalimat amin itu bermakna adalah istajib doa atau istajib, kabulkanlah, seperti itu. Kalimat amin. Nah, dalam ilmu nahwu, kalimat amin itu disebut sebagai namanya ismu fi'lil amri. Artinya itu adalah sebuah isim yang dia itu punya makna fi'il amr. Nah, ada yang bilang gitu. Seperti itu. Ada kalimat soh, misalnya kalimat soh, sod sama ha. Soh bermakna uskut, diemlah kamu. Uskut. Nah, itu juga pun disebut sebagai namanya ismu fi'lil amri. Nah, itu semua
yang tadi kita sebutin atau yang tadi saya sebutin itu disebut sebagai namanya ismu fi'lil amri. Nah, ada lagi nggak Ustadz selain dua hal itu? Ada yang lainnya seperti itu. Selain kedua hal itu juga ada banyak yang lainnya. Nanti bisa dicari di kitab-kitab yang lain. Nah, tuh kalimat amin. Nah, yang ketiga yang tadi saya sebutin adalah fi'il mudhari dengan lam atau muqtarinun yang dia itu muqtarinan, yang dia itu punya tautan atau punya kaitan erat dengan bilamil amri. Muqtarinun bilam al-amri. Al-amri di sini maknanya adalah ai at-tolab. Tadi contohnya ada tadi kalimat liyaftah tadi itu. Nah, lam ini adalah lam muqtarinun bilamil amri atau lam tolab. Liyaftah, bukalah. Dalam surat Al-Kahfi itu ada itu. Fal yu'mi wa man syaa falyakfur. Itu gimana ayat sebelumnya? Qulil haqq. Faman syaa falyu'mi wa man syaa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'mi wa man syaa falyakfur. Itu juga ada. Nanti kalau misalkan baca surat Al-Kahfi, saya nggak ingat ayatnya, ayat berapa. Faman syaa falyu'min. Falyu'min. Wa man syaa falyakfur. Nah, ini juga wallahu alam bimuradihi. Saya belum lihat cek tafsirnya. Hanya saja saya di sini pengen ngasih syawahid. Contohnya adalah ini merupakan fal yu'min fal yakfur. Nah, fal yakfur ini merupakan contoh, salah satu contoh dari fi'il amr yang dia itu bergandengan dengan lamul amri. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Qulil haqqu mir rabbikum. Kalau nggak salah kayak gitu bunyi ayatnya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari fi'il mudhari yang muqtarin bil amri. Yang ketiga, ya fi'il amrnya itu sendiri. Seperti itu. Yang tadi sudah kita sebutin di awal-awalnya. Ini merupakan sigoh dari fi'il amr. Yang terakhir sebelum kita tutup dengan pertanyaan, ilatnya tadi udah sigoh, sekarang ilatnya. Ilat dari fi'il amr adalah tadi bahwasannya dia itu mengandung makna tolab. Oke. Pertama, dia mengandung makna tolab. Mengandung makna tolab. Oke. Ketika si fi'il ini punya makna tolab, yang mana makna tolab ini mirip dengan harful lam yang tadi itu, yang tadi kita bilang tadi harful lam tadi itu, yang juga punya makna tolab, maka di sini dia punya keserasian secara makna. Atau shibahu al-makna, al-ma'ani. Seperti yang kita pernah bilang kemarin, ketika sebuah isim itu mirip dengan harfun, maka dia menjadi mabni. Ketika di dalam isim yang kuat saja dia berlaku hukum ini, yaitu mabni ketika dia mirip dengan harfun, maka lebih aula lagi, lebih cocok lagi, lebih pantas lagi kalau sibhul maknawi ini itu astagfirullahaladzim, itu maknanya sama dengan mabninya itu juga berlaku pada fi'il. Seperti itu.
kemabnian, mabninya pada asma, pada isim, itu juga berlaku pada fiil. Kenapa? Karena isim itu lebih kuat daripada fiil. Loh, faktor yang kuat saja dia bisa, sesuatu yang kuat aja dia bisa mempengaruhi, apalagi fiil yang dia itu lemah daripada isim, maka lebih aula lagi untuk dia mabni dari sesuatu hal tersebut. Inilah ilat dari fiil amr, kenapa dia mabni. Seperti itu. Dan dari sini tuntaslah pembahasan kita di dalam fiil amr. Seperti itu. Nah, tafadhol silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Apa Ustaz? Tadi yang terakhir itu tentang fiil amar yang berupa masdar dan isim. Apakah ada faedahnya Ustaz? Kenapa dia memakai, misalkan dalam sebuah membuat kalimat atau bertemu dengan sebuah kalimat, kenapa dia menggunakan masdar gitu? Kenapa dia memerintahkan? Kenapa kalimat tersebut memerintahkannya bukan berupa fiil? Kenapa memakai masdar atau enggak isim? Wallahu a'lam. Saya juga menarik sih pertanyaannya. Nanti coba saya catat dulu. Sebentar, saya catat dulu. Saya catat, harusnya saya jawab ya. Oke. Sejauh yang saya tahu, oke. Saya pertama, saya jawab ini saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa kok menggunakan ihsana dan kenapa menggunakan isim fi'il amr. Hanya saja yang bisa saya jawab adalah bahwasanya peletak bahasa itu meletakkan fi'il amr ataupun menggunakan ataupun makna perintah itu pada keempat hal ini. Peletak bahasa itu menaruh makna tolab kepada empat hal ini. Nah, itu didapat dari mana Ustadz hal tersebut? Didapat dari istiqro, penelitian. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya jawab. Untuk kenapanya kok harus ini, kenapa kok nggak harus yang lain, nah itu saya belum tahu jawabannya. Seperti itu. Mungkin nanti coba kalau misalnya saya ada kesempatan untuk baca lebih panjang lagi, ntar saya kasih tahu kalau itu jawabannya. Baik Ustaz. Ustaz, boleh lanjut tanya lagi? Iya, silakan. Oke, baik. Selanjutnya, ini Ustaz. Tadi yang awal pembahasan pertama tadi tentang mengenai bahasa. Kalau misalkan bahasa isyarat, itu ada bahasa isyarat fusha sama amiyah nggak? Lagi-lagi kalau isyarat itu isyarat bermakna seperti ini, gitu. Iya. Pakai tangan gitu. Ya. Dan itu apakah ada perdebatan ulama? Enggak, itu tergantung urfnya. Oh, tergantung negara urf biasa. juga. Ya, misal seperti ini, misal, apa namanya, salam kalau dalam orang-orang sini itu biasanya menggunakan gini, waalaikumsalam maknanya. Sama seperti orang Turki, kalau menjawab salam juga itu waalaikumsalam. Gitu. Ya, lagi-lagi itu urf lah, urf seperti itu. Terus kalau orang Turki juga tuh kalau ngomong la itu cuma gitu doang. Nah, itu kurang lebih. Kalau antum perhatian lebih detail lagi ya. Nah, orang Mesir juga pun karena pernah di bawah kekuasaan Turki, Daulah Utsmaniyah, maka pun juga ada asarnya, ada bekasnya. Jadi orang Mesir itu ketika ngomong gitu cuma gitu doang. Itu bahasa isyarat. Jadi itu tergantung urfnya. Seperti itu. Tadi kan mengenai fiil berupa apa namanya, berkaitan dengan zaman, ya kan Ustaz? Nah, jika memerintahkan, kan tadi kan untuk yang akan datang memerintahkan. Misalkan saya perintahnya kamu nulis, tapi nulisnya nanti malam, apakah harus menaruh menaruh
tulisan tersebut atau meletakkan kalimat lanjutannya, tapi nulisnya nanti malam gitu. Atau Jadi berupa maknanya ya itu zamannya maksudnya tuh diterangin nggak Ustaz? gini. Jadi gini. Apa namanya? Intinya mustakbal di sini kan coba kalau diperhatiin, di sini para ulama menggunakan isim nakirah fi mustakbalin. Oke? Mustakbalin. Artinya terserah gitu loh. Zaman kapanpun kalian mengerjakan, mau 1 hari, 2 hari, 3 hari berikutnya, ataupun nanti sore dan malam, ini terserah. Karena nakirah itu bermakna umum. Artinya kejadian ini berlangsung umum di waktu yang akan datang. Makanya dilihat takbirnya ulama di sini menggunakan kalimat nakirah. Nakirah itu bermakna umum. Nah, berarti di sini kita ambil kesimpulan dalam pentakrifan ini para ulama tidak mengikat waktu tertentu pada mustakbal itu. Seperti itu. Bisa jadi sekarang, bisa jadi nanti malam, bisa jadi besok. Tapi yang pasti hal tersebut itu dilakukan setelah ucapan itu ada. Seperti itu. Dan itu baru berlangsung di waktu yang akan datang setelah pengucapan. Aku sampai sini? Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup nih? Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau nanya. Ya. Kan tadi ada beberapa mazhab ya? Ya. Yang Kufah sama Basroh. Ya, terus kan kalau di kitab itu ada yang pakai lam, ada yang pakai lam gitu kan. Nah itu emang dua-duanya dipakai gitu Ustadz, ataukah emang yang sering dipakainya itu apa gitu? Oke. Sejauh yang saya tahu nih, Mbak Ulan, yang pernah saya dapat dari guru saya, kata beliau ini apa ya? Ini pendekatan tentang alasan Basroh berhujah apakah si fi'il amr itu mabni atau tidak dengan pendekatan lam. Kufah itu juga pun sama. Apakah dia ini berpendapat mabni atau mu'rab dengan pendekatan la tolab ini. Oke. Jadi beliau yang saya pahami dari isyaratnya beliau, seolah-olah beliau pengen ngasih tahu kami, kalau antum pengen mencari tahu, wahai anak-anakku, seolah beliau bilang gitu, kalau kalian pengen cari tahu makna apakah apakah fi'il amr ini mabni atau mu'rab, maka carilah dari kedua hal ini, yaitu dari pembahasan tentang lam menurut ulama Basroh, tentang la dari ulama Kufah, seperti itu. Nah, saya ketika mentatabu tentang permasalahan ini, saya belum tatabu banyak. Karena saya hanya menggunakan satu buku saja, yaitu buku Al-Insaf namanya. Al-Insaf Ikhtilaf Baina Basriyin wa Kufiyin. Fi Masailil Khilaf Baina Kufiyin wa Basriyin. Karyanya Al-Anbari. Beliau yang pernah bilang seperti itu ternyata persis. Jadi madar ataupun lingkaran pembahasannya itu hanya seputar tadi nih, antara lam sama la ini. Seperti itu. Apakah mabni sama mu'rabnya itu diserahkan kepada pembaca. Mana yang lebih kuat di antara Basroh sama Kufah. Apakah dia itu mabni, benar-benar mabni, atau dia itu mu'rab. Seperti itu. Itu sih yang bisa saya jawab, Pak Ulan. Ustaz, mau nanya lagi boleh nggak Ustaz? Tadi tapi maksud atau perlu penjelasan lagi? Jadi intinya kita harus mentatabu lagi yang mana yang paling kuat gitu Ustaz maksudnya. Iya, itu contoh itu. Yang maksud saya tuh seperti itu. Tatabu lagi. Mau nanya Ustaz, kan kalau di usul fiqh atau fikih ya, saya lupa. Kan al-aslu amru wajibun kan. Nah, kalau di nahwu ininya qaidahnya apa Ustaz? Sama. Itu kaidah bahasa itu. Jadi di dalam usul fiqh itu, jadi gini. Di dalam pembahasan usul fiqh itu yang paling panjang adalah pembahasan tentang bahasa. Nah, jadi dalam usul fiqh yang membahas tentang amr, teman-temannya mujmal, bayan dan lain sebagainya itu
itu sama seperti pembahasan bahasa. Seperti itu. Dalam pembahasan bahasa. Jadi pembahasan usul fiqh itu dikembalikan kepada ilmu bahasa Arab. Nahwu, shorof, balaghah. Seperti itu. Ya, ya Ustaz. Gimana, nyambung nggak? Kemarin kan tadi itu alamat fi'il amrinya kan ada 2 ya. Yang tadi qabuluh ya mukhatabah itu kan nggak selamanya ada gitu. Mana tadi ya? Saya hapus ya. Yang alamat Ustaz. Iya, saya hapus kayaknya. Gimana? Ya, qabuluhu. Iya, yaul mukhatabah kan. Tadi makna qabul itu kan menunjukkan ada atau tidaknya sesuatu, atau yang mukhatabah itu tetap dia tuh alamatnya fi'il amr gitu kan tadi Ustaz bilang. Maksudnya di sini apa? Terus contohin kayak gimana gitu Ustaz biar tergambar. Oke, syukron. Oke, ini pertama mohon maaf pada teman-teman agak panjang saya. Jadi maksudnya gini. Kalimat tadi contohnya adalah unsur. Unsur. Oke, unsur. Ketika kita ini untuk laki-laki. Oke. Ketika untuk perempuan kita tambahin ya mukhatabah. Unsuri. Oke. Ini untuk perempuan. Artinya, kalau misalkan ini kita ilangin nih. Ini yang saya keren. Ini kita anggap nggak ada dia. Seperti itu. Tetap nggak si unsur itu fi'il amr? Atau ya-nya kita ilangin nih, Tetap nggak ya-nya itu menjadi fi'il amr? Unsurnya menjadi fi'il amr dengan ketiadaan ya. Ya, tetap. Karena dia dibacanya unsur. Nah, ada atau tidak adanya si ya ini itu tidak tidak berpengaruh kepada keberadaan fi'il amr. Makanya kalimatnya itu adalah qabul. Seperti itu. Ketersediaan dia menerima ya tersebut. Contoh lagi. Biar lebih paham lagi. Ini mohon maaf ya, biar lebih paham lagi. Alamat dari fi'il mudhari' adalah qabul lam. Ketersediaan dia menerima lam. Artinya, ketika lam ini nggak ada, dia masih disebut fi'il amr, disebut sebagai fi'il mudhari' atau tidak? Ya, tetap. Nah, itulah yang dimaksud makna qabul pada sebuah alamat. Paham sampai sini? Berarti seluruh qabul baik di fi'il mudhari. Iya, betul. Nanti dalam seluruh pembahasan apapun itu, kalau ada bahasa qabul, berarti maknanya itu adalah bisa ada atau tidak adanya dia, tetap sesuatu itu dianggap seperti itu. Nah, kalau ingat lagi pembahasan tentang alamat, maka nanti akan ingat pembahasan tentang syarat pada usul fiqh. Coba dirujuk lagi beberapa pertemuan, saya pernah ulangi lagi itu pembahasan tentang syarat dan alamat. Alamat itu sama dengan syarat dalam usul fiqh. Seperti itu. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, ya sudah kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan pada saya manapun, insya Allah berikutnya saya mau jawab pertanyaan tadi tadi yang nanya salah satu peserta ke saya, Ustadz, emang nggak ada lagi post test. Jadi gini, saya nanti minta ridhonya juga dari teman-teman yang lain, mau sedikit mengubah jenis post testnya.
Jadi kemarin itu sudah selesai, anggap selesai. Bahwasanya teman-teman sudah paham beberapa mustolahat, istilah-istilah dalam ilmu nahwu. Seperti itu. Di pertemuan ke-21 sampai ke-50 nanti, insya Allah, kalau Allah mengizinkan kita semua masih hidup, bahwasanya nanti akan kita tugasnya adalah mengi'rab seperti itu. Jadi lebih ke arah pentatbikan, pengaplikasian. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang fi'il madi secara namanya i'rabnya, dan nanti insya Allah juga akan saya kirim juga tentang i'rab fi'il amr. Nah, setelah pembahasan tentang fi'il amr dan fi'il amr dan fi'il madi, nanti saya akan sedikit membahas fi'il mudhari. Nanti kita akan banyak latihan di situ. Kita akan terus latihan sampai cara itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Oke. I'rab itu mudah. Cara meng'irab itu mudah. Dia itu udah punya template yang pasti. Tinggal kita copy paste aja. Beberapa bagiannya yang itu antara satu dan yang lainnya itu ada punya karakteristik masing-masing dari hal tersebut. Seperti itu. Oke. Saya ingin lagi, i'rab itu mudah, tapi i'rab itu juga lah nanti yang akan menentukan